mulai kita harus siapin 4 hal dulu nih. Apa aja Kak? Yang pertama ada Alkitab, yang kedua ada buku catatan, yang ketiga alat tulis, dan yang terakhir bimbingan orang tua. Oke, sebelum mulai kita mau bersatu dalam doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan, kami udah bisa ibadah secara online Tuhan. Sekarang kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biar kami antusias Tuhan, dan Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kega Warrior, let's go! Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, hahaha. Iblis, no, 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 watch out. Nah, yuk teman-teman, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. King Warrior, let's go! Jesus, amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Nah, tadi kan kita udah puji-pujian, kita udah puji nama Tuhan. Sekarang kita mau nyembah Tuhan nih. Yuk, adik-adik boleh duduk, adik-adik boleh duduk yang manis, jangan tiduran. Kita mau sama-sama nyembah Tuhan, kita sama-sama mau bersyukur dan ngobrol sama Tuhan. Yuk,
hari ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau bilang, Bapa Kau setia. adik-adik, hari ini kita mau bilang, Tuhan, aku mau diubahkan Tuhan. Biar hati kami Tuhan seperti
kasih-Mu Tuhan dan setulus salib-Mu Tuhan. Kami mau rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yuk adik-adik kita mau bilang itu sama Tuhan. Kita mau sama-sama bilang apapun yang terjadi Tuhan, biar mata kami selalu tertuju kepada-Mu Tuhan. Kita mau bilang, ubah hati kami Tuhan seperti hati-Mu Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami tertuju sama Engkau Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti, kita bilang ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Ku mau jadi seperti, kita bilang sekali lagi, ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu. Ya Tuhan, terima kasih kalau kami hari ini Tuhan boleh memuji-Mu lagi, boleh menyembah-Mu lagi Tuhan. Terima kasih kalau kasih-Mu begitu besar Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami setiap harinya semakin diubahkan Tuhan. Biar hati kami tertuju sama Engkau, mata kami tertuju sama Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus selalu ya. Amin. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Tentu saja dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, tidak terasa ya. Sekarang kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Februari 2022. Bagaimana adik-adik semua? Sudah siap untuk mendengarkan firman yang akan kakak bagikan? Tapi sebelum mulai, ayo jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Oh ya, tentu saja minta papa dan mama untuk mendampingi ya. Oke? Sudah siap semua? Oke, Warrior. Let's go. Adik-adik, tema besar di bulan Februari adalah hidup dalam kasih. Tema untuk minggu ini adalah melayani. Bahan ayat diambil dari Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Dan ayat hafalan diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Adik-adik, firman minggu lalu membahas tentang hidup dalam kasih dengan cara mengutamakan orang lain. Sedangkan hari ini kita akan belajar hidup dalam kasih dengan cara melayani. Melayani siapa?
bisa melayani orang tua, melayani saudara, melayani teman-teman, dan sesama. Nah, mungkin adik-adik bertanya ya, kenapa sih kita harus melayani? Mungkin adik-adik berpikir, kita kan masih terlalu kecil atau masih terlalu muda, kenapa harus melayani? Dengar adik-adik, kita harus melayani karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita, sehingga kita juga harus melayani sesama. Coba, sekarang kita buka yuk Alkitab kita. Kita buka dari Matius 20 ayat 28. Ayo sama-sama kita buka Matius 20 ayat 28 ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita harus mengikuti teladan yang telah Tuhan Yesus berikan, yaitu dengan melayani sesama. Adik-adik, melayani sesama juga merupakan bukti bahwa kita telah menerima kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Tanpa kasih, kita tidak mungkin melayani. Dan bukti bahwa kita memiliki kasih adalah dengan melayani. Adik-adik tahu tidak, tujuan kita melayani itu untuk apa sih? Kita melayani untuk apa dan untuk siapa? Ada yang tahu tidak? Nah, kita itu melayani adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Coba sekarang adik-adik kembali buka Alkitabnya, ya. Kita buka kembali Alkitab kita dari Kolose 3 ayat 23. Ayo. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, adik-adik, kita itu melayani seperti untuk Tuhan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Karena apa? Kalau tujuan kita untuk menyenangkan hati manusia, kita bisa kecewa. Misalnya, ada orang yang sudah kita bantu, tapi kok dia tidak bilang terima kasih sih sama saya? Atau ada orang yang sudah kita bantu, tapi dia tidak membalas perbuatan kita. Atau hal-hal lain yang membuat kita jadi kecewa, jengkel, marah, bahkan menjadi dendam. Wah, tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Bukan seperti itu teladan yang Tuhan Yesus berikan. Nah, sekarang mungkin adik-adik berpikir, bagaimana ya cara melayani? Apakah kita harus menjadi WL atau menjadi pendeta, harus berkhotbah, harus bisa main musik, atau apa yang pelayanan-pelayanan lainnya. Dengar adik-adik, kita melayani itu dengan apa yang kita miliki, kapanpun dan di saat kapanpun dan dengan apapun.
Apapun yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, itu bisa kita pakai untuk melayani. Tidak harus seperti yang spektakuler-spektakuler. Dengan apapun keberadaan kita bisa pakai karunia yang Tuhan berikan untuk melayani sesama. Sekarang kembali kita buka Alkitab kita. Kita buka dari 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, jadi adik-adik, melayani itu tidak tergantung pada waktu, tempat, atau bagaimana cara kita melayani. Kita bisa melayani dengan apapun yang kita miliki, kapanpun waktunya. Yang penting kita lakukan dengan tulus dan dengan kasih yang dari Tuhan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh melayani yang bisa kita praktekkan. Yuk kita lihat sama-sama. Membantu teman belajar. Berbagi dengan orang yang membutuhkan. Membantu guru merapikan kelas. Menghibur dan mendoakan teman yang sedang bersedih. Membantu mama atau papa mengerjakan pekerjaan di rumah. Menolong nenek tua menyeberang jalan. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita untuk melayani. Salah satu contohnya yaitu pada saat Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yuk, untuk itu sama-sama kita lihat kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kisah ini Kakak rangkum dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 19. Sebelum hari raya Paskah, Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Yesus mengetahui bahwa waktunya sudah tiba. Mereka di situ makan bersama. Lalu bangunlah Yesus, menanggalkan jubah dan mengambil sehelai kain dan mengikat pada pinggangnya. Kemudian menuangkan air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki para muridnya. Sesudah membasuh kaki mereka semua, lalu ia kembali ke tempat dan mengenakan pakaiannya. Lalu ia berkata, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Dari kisah tadi, kita belajar
apa yang sudah Tuhan Yesus contohkan untuk kita teladani, yaitu kita harus selalu melayani sesama dengan penuh kasih dan ketulusan hati. Nah, jadi adik-adik, melayani sesama itu artinya kita memberi bantuan, pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita dengan hati yang tulus. Itu semua tercermin dari perbuatan dan perkataan kita yang menjadi berkat bagi sekitar kita. Begitu adik-adik. Oke? Oke. Nah, sekarang ayat hafalan ya. Buka kembali Alkitab kita. Ayat hafalan diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kega ini, ayo adik-adik semua kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersama-sama Tuhan belajar untuk melayani sesama ya Tuhan. Kami boleh meneladani apa yang telah Engkau contohkan Tuhan. Biar kami boleh memiliki hati yang tulus dan melayani sesama dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan kami, bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus biar menolong kami, memampukan kami, untuk kami boleh melayani sesama dengan penuh sukacita dan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ayo adik-adik, angkat kedua tangan, kakak akan mendoa berkat. Berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai adik-adik semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, cukup sekian dulu ibadah kega kita kali ini. Sampai jumpa lagi di ibadah kega berikutnya. Dadah.